Sebelum memulai, pastikan dulu, matikan lampunya. Tarik badan ke tempat paling nyaman yang kamu punya. Kalau bisa sendirian, jangan ditemani siapa-siapa. Cerita ini bukan karangan. Bukan juga cerita yang aku dengar dari temannya. Temannya temanku. Ini kejadian yang aku alami sendiri. Dan sampai sekarang, tiap malam Jumat, Kliwon datang. Kepalaku selalu kepikiran satu tempat itu. Pos ronda kecil di ujung kampung yang kelihatannya biasa saja. Tapi ternyata menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak pernah diganggu. Waktu kejadian ini, aku baru beberapa bulan pindah ke sebuah kampung yang lokasinya agak masuk ke dalam. Jauh dari jalan raya besar. Kampungnya tenang, rumah-rumah masih jarang, kanan kiri kebun dan sawah. Kalau malam, suara jangkrik sama kodok lebih dominan daripada suara kendaraan. Buat orang kota sepertiku, suasana ini awalnya terasa menyenangkan, adem, sepi, damai. Sampai aku sadar satu hal. Di kampung itu ada satu pos ronda yang selalu kosong. Bentuknya pos kayu sederhana. Atap genteng tua, berdiri tepat di persimpangan kecil, dekat kebun bambu. Di depannya ada lampu bohlam kuning, tapi hampir nggak pernah nyala. Bangkunya panjang dari kayu, sebagian sudah lapuk. Kalau siang hari, pos itu kelihatan biasa saja. Bahkan terkesan nggak kepakai. Tapi yang aneh, tiap malam warga tetap ronda. Hanya saja mereka selalu berkumpul di pos yang lain, yang jaraknya lebih jauh dan kurang strategis. Awalnya aku pikir itu cuma soal kebiasaan. Mungkin mereka lebih nyaman di pos dekat balai warga. Sampai suatu malam, aku ikut ronda untuk pertama kalinya. Malam itu, anginnya dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang bikin kulit merinding tanpa alasan jelas. Jam sudah lewat jam 10 malam. Aku datang ke pos ronda utama, duduk bareng beberapa bapak-bapak dan 2 pemuda kampung. Obrolannya ringan seputar harga pupuk, jalan rusak, dan gosip orang kampung. Aku mencoba mencairkan suasana karena masih baru di situ. "Pak," kataku sambil nyengir, "kenapa nggak sekalian di pos ujung aja, lebih dekat ke jalan masuk, lebih aman?" Harusnya, begitu kalimat itu keluar dari mulutku, suasana langsung berubah. Obrolan yang tadinya ramai mendadak berhenti. Suara jangkrik yang tadinya nggak terasa tiba-tiba jadi jelas. Bahkan suara angin yang lewat di antara pohon bambu terdengar panjang dan pelan. Salah satu bapak yang duduk di ujung bangku langsung berdiri. Pura-pura mau buang air kecil, yang lain menunduk. Ada yang batuk, ada yang pura-pura sibuk main HP jadulnya. Aku ketawa kecil, mikir mungkin mereka cuma malas pindah. "Kenapa? Pak, jauh amat reaksinya," kataku sambil bercanda. Pak Darto, sesepuh kampung yang rambutnya sudah putih semua, pelan-pelan menoleh ke arahku. Tatapannya bukan tatapan orang marah, tapi lebih ke serius, terlalu serius untuk bercanda. "Kamu orang baru ya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Kalau belum biasa, jangan asal ngomong soal pos itu. Nada suaranya datar, tapi entah kenapa bikin tenggorokanku kering. Aku masih mencoba santai. "Loh, emang kenapa, Pak?" Pak Darto nggak langsung jawab. Dia malah menatap ke arah gelap, ke arah persimpangan tempat pos itu berdiri. Tatapannya lama, seolah lagi melihat sesuatu yang gak bisa aku lihat. "Pos itu," katanya akhirnya, "bukan tempat buat orang yang pengen hidupnya tenang." Sejak kalimat itu, gak ada yang mau jelasin lebih lanjut. Aku merasa seperti anak kecil yang dimarahi tanpa tahu salahnya di mana. Tapi jujur saja, bukannya takut, aku malah makin penasaran. Malam itu, ronda selesai tanpa kejadian apa-apa. Tapi kepalaku terus memikirkan pos ujung kampung itu. Kenapa semua orang menghindarinya? Kenapa nggak ada yang mau cerita? Padahal orang kampung biasanya senang berbagi kisah. Beberapa hari berlalu, aku mulai sering lewat depan pos itu. Kalau pulang kerja sore, siang hari, pos itu kelihatan normal. Kadang ada anak-anak main kear-kearon di dekat situ. Kadang ada ibu-ibu
lewat sambil bawa sayur. Nggak ada aura seram sama sekali. Tapi begitu matahari mulai tenggelam, suasananya berubah. Aku pernah lewat sekitar maghrib. Lampu jalan di dekat pos itu mati. Padahal lampu-lampu di gang lain nyala semua. Angin dari arah kebun bambu bertiup pelan, bikin daun-daun saling bergesek. Bunyinya kayak bisikan. Waktu aku nengok ke arah pos, aku sempat ngerasa seperti ada yang duduk di bangku panjangnya. Tapi pas aku fokuskan mata, bangkunya kosong. Aku menghela napas, menganggap itu cuma perasaanku saja. Sampai akhirnya datang malam Jumat Kliwon. Hari itu sejak pagi suasana kampung terasa beda. Levi sepi. Orang-orang jarang keluar rumah. Warung tutup lebih cepat. Bahkan suara motor hampir nggak ada. Langit sore itu mendung. Tapi anehnya nggak hujan. Sore menjelang malam, aku bertemu Pak Darto lagi. Beliau berdiri di depan rumahnya, seperti sedang menunggu sesuatu. Kamu malam ini ronda? Dan Yanja. Iya Pak, jawabku. Beliau mengangguk pelan. Jaga omongan, jaga sikap, jangan sok berani. Aku cuma ketawa kecil. Iya Pak, tapi di dalam hati aku merasa tertantang. Malam itu aku datang lebih awal ke pos ronda utama. Yang hadir lebih sedikit dari biasanya. Beberapa orang izin gak ikut ronda dengan alasan sakit atau ada urusan keluarga. Aku perhatikan wajah-wajah mereka tegang, gak banyak bicara. Sekitar jam 11 malam, angin tiba-tiba berhenti. Jangkrik yang biasanya ramai mendadak sunyi yang aneh. Seolah alam ikut menahan napas. Aku memberanikan diri bicara lagi. Pak, kataku ke salah satu pemuda kampung. Sebenarnya pos ujung itu kenapa sih? Pemuda itu menoleh cepat. Matanya melebar. Jangan bahas di sini. Aku terdiam. Beberapa menit kemudian, entah kenapa, aku berdiri dan berkata sesuatu yang sekarang sangat aku sesali. Kalau memang pos itu nggak boleh didatangi, aku mau lihat sendiri. Masa iya cuma pos kosong bisa bikin satu kampung takut? Belum sempat ada yang mencegah, aku sudah melangkah pergi. Di belakangku, aku dengar kursi bergeser. Ada yang manggil namaku, tapi langkah kakiku terasa berat. Seperti didorong sesuatu untuk terus maju. Jalan menuju pos itu gelap. Lampu jalan mati semua. Hanya cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Semakin dekat ke pos, udara terasa semakin dingin. Bau tanah basah bercampur bau daun bambu yang membusuk masuk ke hidung. Waktu aku sampai beberapa meter dari pos, jantungku mulai berdetak gak karuan. Lampu bohlam di pos itu tiba-tiba menyala. Padahal dari tadi mati. Cahayanya kuning redup, berkedip-kedip pelan. Bangku panjang di dalam pos terlihat jelas sekarang. Dan di sanalah aku pertama kali sadar. Bangku itu tidak kosong. Ada sesuatu yang duduk di ujungnya. Bentuknya seperti orang, tapi kepalanya menunduk terlalu dalam. Punggungnya membungkuk. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Bajunya lusuh, seperti kain kafan yang sudah lama dikubur. Kakiku langsung gemetar. Aku ingin lari, tapi tubuhku seperti dipaku di tempat. Perlahan, sangat perlahan, kepala itu terangkat. Dan saat itulah aku sadar satu hal yang membuat seluruh tubuhku dingin. Malam itu, entah kenapa, aku susah tidur. Jam di dinding baru nunjuk angka 11 lewat dikit. Tapi mataku rasanya berat dan ringan sekaligus. Berat karena capek kerja seharian. Ringan karena pikiranku nggak berhenti muter ke omongan Pak Darto soal pos ronda ujung kampung. Aku ini orangnya bukan yang sok berani, tapi juga bukan penakut berlebihan. Cuma ada satu hal tentang diriku. Kalau sudah penasaran, susah berhenti. Angin malam masuk dari jendela, dingin dan lembab. Dari kejauhan terdengar suara anjing melolong, panjang, seolah nggak mau berhenti. Biasanya aku cuek sama suara begituan, tapi malam itu rasanya beda. Setiap suara seperti lebih jelas. Levi dekat. Sekitar jam 11:30, HP-ku bergetar. Pesan dari grup ronda. Siap.
Siap, kumpul pukul 12 di pos utama. Aku menarik napas panjang. Jujur, ada bagian dari diriku yang berharap hujan turun deras, biar ronda dibatalkan. Tapi langit malah cerah, terlalu cerah untuk malam Jumat Kliwon. Aku keluar rumah, jalanan kampung sepi. Lampu-lampu rumah sudah banyak yang mati. Langkah kakiku terdengar jelas di aspal, seolah kampung ini lagi kosong. Waktu sampai di pos utama, sudah ada beberapa orang. Pak Darto, Pak Jaya, dan 2 pemuda kampung. Mereka ngobrol pelan, tapi langsung diam begitu aku datang. Entah perasaanku aja atau bukan, tapi aku merasa aku ditatap beda malam itu. Kami mulai ronda seperti biasa, muter kampung, cek pintu rumah warga, ngobrol engloreng gedal, buat ngusir ngantuk. Sampai akhirnya, sekitar jam 1 lewat, kami sampai di pertigaan yang jalannya mengarah ke pos ronda ujung kampung. Disitulah suasana berubah. Lampu jalan di arah sana redup. Pohon bambu di kanan kiri jalan berdiri rapat. Batangnya saling bersentuhan. Angin bikin daunnya bergesek. Bunyinya kayak orang berbisik. Aku berhenti, melangkah. "Pak," kataku, berusaha terdengar santai. "Pos itu sebenarnya kenapa sih?" Tak ada yang langsung jawab. Pak Jaya malah mempercepat langkahnya, seolah pengen cepat lewat. Pak Darto akhirnya berhenti, lalu menoleh ke aku. "Kamu yakin mau tahu?" Aku mengangguk. Pak Darto menghela napas. Pos itu dibangun di tempat yang salah. Dari dulu aku menunggu lanjutannya, tapi beliau diam lagi. "Dulu," katanya pelan, "itu bukan tanah kosong." Dadaku mulai gak enak. Itu bekas kuburan lama. Kuburan kecil. Kuburan orang-orang yang meninggal. Gak wajar. Aku refleks nengok ke arah pos itu. Dari kehauan, bentuknya samar. Kayu tua, atap seng, lampu mati. Terus kenapa dibangun pos di situ? "Tan jaku, karena gak ada yang bilang apa-apa," jawab Pak Darto. "Dan yang tahu keburu pindah atau meninggal." Sejak malam itu, warga mulai ngerasa aneh. Yang ronda sering dengar suara langkah di belakang, padahal gak ada siapa-siapa. Ada yang lihat orang duduk di dalam pos, tapi pas didekati, kosong. Aku menelan ludah. "Pernah ada yang berani masuk?" Tan jaku." Pak Darto menatapku lama. "Ada." Dan besoknya dia gak ronda lagi. Kenapa? Karena katanya dia sudah ikut ronda tiap malam. Aku bingung. Maksudnya? Pak Darto menepuk pundakku. "Nanti kamu paham sendiri. Tapi jangan malam ini. Apalagi malam Kliwon." Kami melanjutkan ronda. Tapi kata-kata itu nempel di kepalaku. Setiap langkah terasa berat. Setiap suara kecil bikin aku nengok ke belakang. Sampai akhirnya kejadian itu terjadi. Sekitar jam 2, hujan gerimis turun. Tipis tapi dingin. Kami memutuskan berteduh sebentar. Pos utama terlalu jauh. Dan tanpa sadar, kami berhenti tepat di depan jalan menuju pos ujung kampung. Pak Jaya mengumpat pelan, "Jangan di sini." Aku nggak tahu kenapa, tapi kakiku melangkah maju 1 langkah. Aku bisa melihat pos itu lebih jelas sekarang. Pintu terbuka setengah. Bangkunya terlihat dari sini. Dan lampunya menyala. Padahal tadi mati. Itu lampunya, bisiku. Semua orang langsung kaku. Pak Darto menarik lenganku. "Kita pergi." Tapi saat itu, aku melihat sesuatu yang bikin darahku seperti berhenti mengalir. Di dalam pos ada orang duduk, diam, membelakangi kami. Aku yakin 100% bukan bayangan, bukan ilusi. Ada sosok manusia. "Pak, ada orang," kataku lirih. Tak ada yang jawab. Saat aku menoleh ke samping, mereka semua sudah berjalan menjauh. Dan aku tinggal sendirian di depan pos ronda itu. Lampu berkedip, dan dari dalam pos terdengar suara kursi digeser pelan, seolah seseorang baru saja berdiri.
Aku kira setelah kejadian di malam itu, rasa takutku bakal pelan-pelan hilang. Ternyata aku salah besar. Justru sejak malam Jumat Kliwon itu, hidupku di kampung mulai terasa beda. Bukan cuma soal pos ronda, tapi soal perasaan seperti ada sesuatu yang ikut pulang bersamaku. Malam setelah aku dipulangkan dari pos itu, aku nggak langsung tidur. Badanku capek, tapi mata susah merem. Setiap kali aku pejamkan mata, yang kebayang cuma lampu bohlam redup, bangku kayu dingin, dan perasaan seolah ada yang berdiri tepat di belakang punggungku. Bukan bayangan jelas. Levi, que rasa dia ada. Jam dinding menunjukkan hampir jam 2 pagi. Aku duduk di kasur sambil nyalain rokok. Padahal biasanya aku nggak pernah ngerokok di kamar. Tapi malam itu, entah kenapa, aku butuh sesuatu buat nenangin kepala. Asap rokok berputar pelan di udara, dan saat itulah aku dengar suara pelan seperti suara kayu digeser. Aku berhenti bergerak. Rokokku hampir jatuh dari tangan. Suara itu datang dari arah depan rumah, tepatnya dari teras. Aku pasang telinga. Aku pikir cuma kucing, tapi suara itu terulang lagi. Kali ini lebih jelas, seperti bangku ditarik. Pelan-pelan aku berdiri, ngintip lewat celah jendela. Lampu teras mati, tapi di bawah sinar bulan, aku bisa lihat sesuatu yang bikin dadaku langsung sesak. Di kursi teras ada bekas tanah basah, hehak kaki. Bukan jejak sepatu, bukan sandal, tapi jejak kaki telanjang, kecil, panjang, dan anehnya jejak itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku mundur beberapa langkah. Punggungku nempel ke tembok. Aku pegang gagang pintu, tapi nggak berani buka. Saat itulah aku sadar, suara kayu tadi bukan dari teras. Itu dari dalam rumah, dari dapur. Aku dengar suara sendok beradu dengan piring. Pelan, seperti ada orang yang lagi makan. Nafasku langsung berat. Kepalaku panas. Rasanya mau lari, tapi kaki nggak nurut. Aku cuma bisa berdiri diam, nunggu suara itu berhenti. Tapi suara itu malah makin jelas, dan di sela-selanya ada suara orang menggumam. Bukan bahasa yang aku kenal, tapi nadanya rendah, serak, seperti suara orang tua yang tenggorokannya kering. Aku tutup telinga, tapi suara itu tetap masuk, bukan lewat telinga, tapi langsung ke kepala. Saat itu aku cuma bisa berdoa dalam hati, nyebut apapun yang aku hafal, sampai akhirnya suara itu berhenti begitu saja. Mendadak, sunyi. Sunyi yang bikin telinga berdenging. Pagi harinya, aku bangun dengan badan demam. Kepalaku berat. Tulang-tulang seperti dipukul. Tetangga depan rumah, Bu Sari, datang jenguk. Begitu dia masuk kamar, ekspresinya langsung berubah. "Kamu semalam ke pos, ya?" tanyanya pelan. Aku kaget. "Ibu tahu dari mana?" Dia nggak jawab. Tangannya gemetar saat naruh segelas air di meja. Lalu dia duduk di ujung kasur, nunduk lama sebelum akhirnya ngomong lagi. "Harusnya kamu nggak kesana, apalagi malam Kliwon." Aku cerita semuanya, dari awal sampai suara di dapur. Bu Sari cuma diam, tapi makin lama wajahnya makin pucat. "Pos itu berdiri di tanah yang salah," katanya. Akhirnya, dari ceritanya, aku baru tahu kalau dulu, jauh sebelum kampung ini ramai, lokasi pos ronda itu adalah tempat orang dititipkan. Bukan dikubur secara layak, tapi dikubur diam-diam. Katanya, ada orang-orang yang meninggal gak wajar. Ada yang dibuang, ada yang dipasrahkan. Dan tiap malam Jumat Kliwon, tempat itu seperti buka. Bukan buat dilihat, tapi buat dilewati. "Yang kamu lihat di pos," kata Bu Sari sambil menatap lantai, "bukan mau ganggu, tapi kamu duduk di tempat yang seharusnya kosong." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Hari-hari berikutnya,
aku jarang keluar malam. Tapi entah kenapa, setiap jam 12 lewat sedikit, aku selalu kebangun. Selalu ada suara. Kadang suara gentongan dipukul pelan, kadang suara langkah kaki di luar pagar, dan yang paling sering suara roda becak. Padahal nggak ada tukang becak di kampung ini. Suatu malam, aku nekat keluar. Aku berdiri di depan rumah, menatap jalanan gelap. Kabut tipis menggantung, dan di kejauhan aku lihat pos ronda itu. Lampunya menyala. Padahal sejak kejadian itu, lampu pos selalu mati. Aku berdiri terpaku. Lampu itu berkedip, lalu mati. Dan dalam gelap itu, aku dengar suara yang sama seperti di dapur, memanggil namaku, Pelan. Sekali, dan sangat dekat. Sejak kejadian malam itu, aku nggak langsung cerita ke siapa-siapa. Bukan karena sok berani, tapi karena jujur aja, aku sendiri belum yakin apa yang aku alami itu benar-benar nyata atau cuma permainan pikiranku. Tapi yang jelas, setelah malam Jumat Kliwon itu, hidupku mulai berubah pelan-pelan. Tidurku jadi nggak pernah nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan pos ronda itu selalu muncul. Lampu kuning redup, bangku kayu, dan perasaan seperti ada yang duduk di situ. Walaupun aku tahu secara logika nggak ada siapa-siapa. Yang paling aneh, setiap jam menunjukkan sekitar 1:30 pagi. Aku selalu terbangun sendiri, bukan karena mimpi buruk, tapi seperti ada yang membangunkan. Awalnya aku kira kebetulan, tapi ini terjadi hampir setiap malam. Badanku dingin, keringat keluar, dan dadaku terasa sesak. Seolah-olah ada yang berdiri dekat tempat tidur, memperhatikan aku dari gelap. Beberapa kali aku memberanikan diri membuka mata, tapi kamar selalu kosong. Namun, rasa itu nggak pernah bohong. Puncaknya terjadi 3 hari setelah Jumat Kliwon itu. Aku kembali ikut ronda, tapi kali ini aku bersumpah nggak akan mendekati pos ujung kampung itu lagi. Aku duduk di pos utama bersama warga lain, pura-pura biasa saja. Tapi Pak Darto memperhatikanku sejak awal. "Kamu kenapa kelihatannya kurusan?" tanyanya pelan. Aku cuma senyum tipis. "Kurang tidur, Pak." Beliau mengangguk, lalu berkata pelan tapi tajam, "Kamu ke pos itu?" "Ya." Aku langsung terdiam. Gak ada yang tahu. Aku gak cerita ke siapapun. Tapi dari cara beliau menatapku, aku sadar beliau sudah tahu jawabannya. Bahkan sebelum aku bicara, aku akhirnya mengangguk pelan. Pak Darto menarik napas panjang, lalu berdiri dan ngajak aku menjauh sedikit dari yang lain. Suaranya diturunkan, seperti takut ada yang mendengar. Dulu, sebelum pos itu dibangun, tanah itu kuburan lama. Aku menelan ludah. Kuburan warga yang gak sempat dipindahkan. Ada satu makam yang katanya gak pernah mau pergi. Aku tanya pelan, "Maksudnya?" Pak Darto menatap ke arah gelap, ke ujung kampung yang selama ini aku hindari. Yang dimakamkan di situ penjaga malam zaman dulu. Meninggalnya nggak wajar. Katanya dia mati saat jaga, sendirian, dan jasadnya baru ketemu paginya. Duduk di pos yang lama, buluku langsung berdiri. Sejak itu, tiap malam Jumat Kliwon, ada yang ngerasa ditemani waktu ronda. Dia nggak ganggu, tapi juga nggak mau tempatnya diambil. Aku langsung teringat kursi kosong yang terasa berisi, suara napas berat yang bukan punyaku, dan perasaan seperti ada yang menatap dari sudut gelap. Pak Darto menepuk pundakku. Kalau cuma lihat atau dengar, masih mending. Tapi kalau sampai dipanggil, itu bahaya. Aku langsung bertanya, "Dipanggil gimana, Pak?" Beliau diam cukup lama sebelum menjawab, "Dipanggil pulang." Sejak malam itu, gangguan makin terasa. Bukan penampakan, tapi hal-hal kecil yang justru bikin kepala rusak pelan-pelan. Aku sering dengar suara roda becak atau langkah kaki
di depan rumah tengah malam. Padahal jalan depan rumahku sepi. Kalau aku buka pintu, gak ada apa-apa. Suatu malam, aku dengar suara laki-laki tua batuk pelan, tepat dari arah pos ronda ujung kampung. Dan entah kenapa, suara itu seperti memanggil. Bukan pakai kata, tapi rasa. Rasa ingin datang, rasa ingin duduk sebentar, rasa seperti tempatmu di sini. Aku mulai takut sama pikiranku sendiri. Aku sadar, ini bukan sekadar cerita horor lagi. Ini sudah masuk ke hidupku. Dan yang paling menakutkan, aku merasa sesuatu di pos itu mulai menganggapku kenal. Tiap malam Jumat, bahkan suara kentongan kecil dari kejauhan aja sudah cukup bikin dadaku sesak. Tubuh ini rasanya masih ingat betul dinginnya udara di depan pos ronda, bau tanah basah yang bercampur anyir, dan suara langkah yang seolah mengikuti dari belakang. Meski aku tahu jalanan kosong. Beberapa hari setelah Jumat Kliwon itu, kampung mulai terasa aneh. Bukan rame, bukan heboh, justru terlalu tenang. Orang-orang masih beraktivitas seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berubah. Kalau aku lewat dekat pos ronda ujung kampung di siang hari, beberapa orang langsung menegur, jangan lama-lama di situ. Ada juga yang cuma melirik tajam, lalu cepat-cepat pergi. Gak ada yang mau ngobrol soal kejadian malam itu. Seolah semua sepakat untuk pura-pura lupa. Tapi aku tahu, mereka tahu. Sampai akhirnya Pak Darto sendiri yang datang ke rumahku. Sore itu hujan rintik. Aku lagi duduk di teras, ngelamun sambil ngopi. Pak Darto berdiri di depan pagar. Wajahnya jauh lebih tua dari biasanya. Matanya cekung, kulitnya pucat, dan langkahnya berat. Kamu ikut saya sebentar, katanya tanpa basa-basi. Aku sempat ragu, tapi entah kenapa aku merasa ini momen yang gak bisa dihindari. Kami duduk di rumah beliau. Rumah kayu tua dengan bau khas kayu lapuk dan asap rokok. Setelah pintu ditutup, Pak Darto langsung bicara pelan, hampir berbisik. Apa yang kamu lihat malam itu? Jangan kamu ceritakan ke siapa-siapa lagi. Aku mengangguk. Tapi kamu harus tahu satu hal, lanjutnya. Yang kamu lihat itu bukan datang karena kamu penasaran. Dia datang karena pos itu dibangunin. Aku mengernyit. Dibangunin. Pak Darto menarik napas panjang. Tangannya gemetar saat menyalakan rokok. Dulu, sebelum pos ronda itu ada, tanah itu kuburan tua. Kuburan orang-orang yang mati gak wajar. Zaman dulu, ada wabah. Ada yang dibunuh. Ada yang dibuang ke sungai. Gak semua dimakamkan dengan layak. Aku mulai merinding. Waktu kampung ini diperluas, orang-orang muda bangun pos di situ tanpa izin, tanpa selamatan. Beberapa orang tua sudah melarang, tapi enggak didengar. Pak Darto menatap lurus ke mataku. Sejak itu, setiap beberapa tahun selalu ada orang yang dipilih. Aku menelan ludah. Dipilih buat apa, Pak? Buat nemening. Kata itu keluar pelan, tapi rasanya seperti dipukul palu. Pak Darto bilang, arwah yang paling sering menampakkan diri adalah perempuan. Bukan karena dia paling jahat, tapi karena dia paling lama terikat di situ. Katanya, dulu perempuan itu mati sendirian, dikubur tanpa nama. Nggak ada yang nganterin, nggak ada yang mendoakan. Kalau ada orang yang duduk sendirian di pos itu di malam tertentu, kata Pak Darto, dia akan diajak ngobrol pelan-pelan sampai lupa waktu. Aku langsung ingat suara yang kudengar malam itu. Suara perempuan yang bukan jeritan, tapi panggilan. Dan kalau dia mau ikut, Pak Darto terdiam cukup lama. Biasanya dia nggak pulang sebagai orang yang sama. Aku pulang dengan kepala penuh. Semua masuk akal, tapi justru itu yang bikin takut. Karena artinya, aku sudah terlalu dekat. Malam Jumat berikutnya, hujan turun deras. Sejak maghrib, angin kencang, listrik sempat mati, dan entah kebetulan atau bukan, ronda malam itu kekurangan orang. Beberapa izin, beberapa sakit. Aku sudah niat menolak, tapi sebelum aku buka mulut, Pak Darto menatapku. Kamu harus ikut.
katanya pelan. Kalau enggak, yang lain bisa kena. Aku tahu maksudnya. Entah kenapa, sejak kejadian itu, aku seperti sudah ditandai. Kami ronda berempat. Tidak ada yang berani mendekati pos ujung kampung. Kami muter dari jauh. Tapi sekitar jam 2 pagi, hujan mendadak berhenti. Angin mati. Suasana sunyi banget. Sampai suara langkah kaki sendiri terdengar jelas. Dan dari arah pos ronda itu, lampu menyala. Lampu kuning redup yang seharusnya mati sejak lama. Kami berhenti. Gak ada yang berani ngomong. Lalu terdengar suara kentongan. 1 kali, 2 kali. Pelan, teratur. Itu bukan kode ronda. Pak, Darto, Hemetar. Dia manggil. Aku gak tahu kenapa, tapi kakiku melangkah maju. Rasanya seperti ada yang narik dari dalam dada. Teman-teman manggil namaku, tapi suara mereka jauh, seperti tenggelam. Semakin dekat ke pos, udara makin dingin. Bau tanah basah makin kuat. Lampu bergoyang pelan, padahal angin gak ada. Dan di bangku pos itu ada 2 bayangan. 1 duduk membelakangi, satunya berdiri di sudut. Rambutnya panjang menutup wajah. Perempuan itu. Aku berhenti tepat di depan pos. Lututku lemas, mulutku kering. Perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Rambutnya terbuka sedikit. Matanya hitam, kosong. Sejak sore, suasana kampung terasa beda. Bukan ramai, justru terlalu sepi. Anak-anak yang biasanya main sampai maghrib cepat masuk rumah. Warung di ujung gang tutup lebih awal. Bahkan suara motor lewat saja hampir nggak ada. Aku duduk di teras rumah, pura-pura santai. Padahal pikiran kemana-mana. Entah kenapa, bayangan pos ronda ujung kampung itu terus muncul. Kayu tuanya, lampu kuning redup, dan cerita-cerita setengah bisik dari warga yang gak pernah selesai. Sekitar jam 9 malam, Pak Darto lewat depan rumahku. Beliau cuma berhenti sebentar. "Kamu gak ikut ronda malam ini?" katanya. Nada suaranya bukan nanya, tapi seperti perintah. Aku mengangguk. "Iya, Pak." Beliau menatapku lama. Matanya kelihatan capek. Tapi ada sesuatu di sana. Seperti orang yang tahu sesuatu, tapi gak sanggup menjelaskannya lagi. "Kalau dengar apapun malam ini," lanjutnya pelan, "jangan keluar rumah. Hanggan." Henggan, nenggak, jangan jawab. Aku cuma bilang, "Iya." Walau jujur, aku nggak ngerti maksudnya apa. Jam 10 lewat, kampung benar-benar sunyi. Lampu rumah warga sebagian besar dimatikan. Aku mematikan televisi, masuk ke kamar, tapi nggak bisa tidur. Udara terasa dingin, walau kipas mati. Telingaku seperti lebih peka dari biasanya. Lalu suara itu datang. Awalnya pelan, seperti kayu dipukul pelan. Tok, tok, tok. Aku menahan napas. Suara itu datang dari arah pos ronda. Aku mencoba meyakinkan diri. Mungkin bambu tertiup angin, tapi suara itu terlalu teratur, seperti orang memukul bangku dengan jari. Tok, 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 tok. Lalu terdengar suara langkah. Bukan satu, banyak. Tapi anehnya, langkah itu tidak berat, seperti orang berjalan tanpa banner-banner menyentuh tanah. Aku menutup mata, mengingat pesan Pak Darto. Jangan nengok, jangan syawab. Tapi suara itu makin dekat, seolah bergerak menyusuri jalan kampung, melewati rumah demi rumah, dan berhenti tepat di depan rumahku. Jantungku rasanya mau pecah. Aku bisa dengar suara napas, bukan dari dalam rumahku, tapi dari luar. Panjang, berat, seperti orang kelelahan. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Bukan keras, justru pelan dan sopan. Tok,
Tok, tok, aku? Gemetar, pintu kamarku tidak terkunci. Aku bahkan tidak berani bergerak. Lalu suara itu berbicara. Suaranya pelan, serak, seperti orang tua. Mas, boleh numpang duduk sebentar? Aku hampir refleks menjawab. Hampir. Tapi entah kenapa, dalam hati seperti ada yang menahan lidahku. Aku menggigit bibir. Diam. Suara itu terdiam beberapa detik. Lalu terdengar desahan napas panjang. Dulu, pos itu tempat kami berteduh. Kata kami membuat bulu kuduku berdiri. Kami, ronda, kami jaga kampung ini. Suara itu berubah jadi lebih berat. Tapi kami gak pernah pulang. Aku tahu saat itu ini bukan orang hidup. Aku menutup telinga dengan bantal. Air mata keluar tanpa aku sadari. Aku bukan takut mati. Aku takut diseret ke sesuatu yang tidak bisa kupahami. Ketukan itu berhenti. Suara langkah perlahan menjauh. Aku tidak tahu berapa lama aku terdiam. Sampai azan subuh terdengar dari kejauhan. Pagi harinya, kampung gempar. Pos ronda, ujung kampung roboh sebagian. Kayu tuanya patah. Di bawah lantainya ditemukan sisa tulang manusia. Lebih dari satu. Kata orang-orang tua, dulu sebelum kampung ini jadi pemukiman, tempat itu adalah lokasi kecelakaan besar. Beberapa orang penjaga malam tewas tertimbun longsor. Tidak semua jasadnya ditemukan. Pos ronda itu dibangun tanpa ada ritual apapun, tanpa permisi. Sejak hari itu, pos itu banner-banner ditutup, tidak dibangun lagi, tidak dilewati saat malam. Dan aku pindah dari kampung itu 3 bulan kemudian. Tapi sampai sekarang, setiap malam Jumat Kliwon, aku masih terbangun tengah malam. Kadang aku bersumpah masih mendengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Dan suara yang sangat pelan berkata, "Mas, boleh numpang duduk sebentar?" Cerita ini aku bagikan bukan supaya kamu takut, tapi supaya kita ingat tidak semua tempat kosong itu benar-benar kosong. Dan tidak semua yang mengetuk pintu ingin masuk sebagai tamu.